Bab 467. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Negara Lordia adalah negara demokrasi dan ini sudah merupakan tradisi selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin bisa dipatahkan hanya karena kamu? Suzy segera merasa cemas. Deon berkata sambil melambaikan tangannya. Tenang saja, aku punya rencanaku sendiri, biarkan aku bertindak sesuka hatiku kali ini. Deon memasuki ruang tunggu sambil tersenyum pada saat ini. Maaf karena telah buat kalian berdua menunggu lama. Maaf sekali. Suzy mengikuti dari belakang dan berkata, dia adalah manajer umum kami, Pak Deon. Mereka berdua segera tersenyum dan berkata, ternyata Pak Deon, kami sudah lama mendengar namamu, kamu sudah bisa memimpin perusahaan yang begitu besar di usia muda, benar-benar sangat hebat. Deon berkata sambil tersenyum sopan. Aku benar-benar sangat tersanjung. Bu Suzy bilang kalau kalian berdua datang jauh-jauh ke perusahaan Windy untuk membantu kami, kalian benar-benar telah bekerja keras. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah kecil, tolong jangan merasa sungkan. Ini sama sekali nggak seberapa. Suzy memegang dua amplop yang tebal di tangannya. Kedua orang dari kantor bisnis merasa sedikit kecewa pada saat ini. Uang di dalam amplop ini paling banyak hanya sebesar 20 juta meski terlihat sangat tebal. Mereka datang jauh-jauh ke sini tapi malah hanya dikasih 20 juta per orang. Anak muda ini benar-benar sama sekali tidak pandai bersikap. Perusahaannya bahkan memiliki aset puluhan miliar, apakah dia menganggap mereka sebagai pengemis? Keduanya tersenyum dengan terpaksa. Haha, Pak Deon benar-benar sangat sungkan, kami lebih suka hal-hal yang bisa digunakan daripada hal eksternal seperti ini. Mereka sedang mengisyaratkan Deon untuk memberi mereka jam tangan atau mobil. Hanya saja Deon bersikap seperti orang bodoh dan berkata sambil tersenyum lebar. Hal-hal yang bisa digunakan. Aku lihat kalian berdua merokok tadi, asbaknya sangat mudah untuk dipakai, kan? Aku akan kasih asbak yang lebih bagus lagi daripada yang ini dan jamin kalian pasti akan merasa sangat puas. Sudut mulut mereka berdua berkedut-kedut. Dia memang merupakan orang bodoh yang sama sekali tidak mengerti ucapan mereka. Benar-benar sama sekali tidak memahami hubungan antar manusia. Sudahlah, lupakan saja, lagi pula kita sudah dapat uang kerja keras kita. Kita nggak perlu perhitungan dengan mereka lagi. Salah satu dari mereka menjadi tidak sabar dan merasa mereka sebaiknya berhenti, lagi pula sama sekali tidak sepadan jika hubungan mereka memburuk karena uang sekecil ini. Orang yang lain hanya bisa menyerah dan berkata, Pak Deon nggak perlu kasih asbak pada kami. Kami masih punya tugas dan nggak akan berlama-lama di sini, kami pergi dulu. Deon berkata sambil tersenyum. Baik, kami akan selalu menyambut kalian untuk datang memeriksa perusahaan kami. Baik, kami pasti akan datang lagi kalau ada kesempatan. Mereka berdua melangkah dengan cepat dan berharap bisa segera pergi dari tempat ini. Sungguh sial, aku nggak menyangka akan bertemu dengan bos yang begitu pelit. Uang sedikit ini sama sekali nggak cukup untukku. Orang yang lain juga berkata dengan marah. Siapa sangka perusahaan sebesar perusahaan Windy hanya kasih uang sedikit ini pada kita. Sepertinya nanti kita harus kasih surat denda pada Pak Deon agar dia tahu betapa hebatnya kita. Keduanya berkata dengan marah sambil membuka amplop. Betapapun sedikitnya uang itu tetap uang dan mereka tidak tega membuangnya. Hanya saja, mereka langsung membeku di tempat dan tertegun saat membuka amplop. Sama sekali tidak ada uang di dalam amplop. Hanya setumpuk tisu toilet. Mereka hanya merasa wajah mereka terasa sangat panas, seperti sehabis ditampar dengan keras oleh seseorang pada saat ini. Pak Deon sedang membodohi kita. Mereka berdua langsung merasa geram dan marah pada saat ini. Pada awalnya, 20 juta memang sedikit dan tidak peduli bagaimanapun juga itu tetap merupakan uang. Tapi Deon sama sekali tidak ingin memberi mereka 1 sen pun, mereka bahkan tidak sebanding dengan pengemis. Ayo kita kembali. Aku nggak akan bekerja di kantor bisnis lagi kalau nggak melampiaskan amarah ini padanya. Benar, tamparan ini harus dikembalikan. Kalau nggak kita bukan manusia. Mereka berdua kembali ke perusahaan Windy dengan penuh amarah. Bab 468. Keduanya masuk ke kantor Deon. Suzy dan beberapa asisten sedang mengadakan pertemuan. Kalian, kenapa kembali lagi? Apa ada barang yang tertinggal? Deon bertanya dengan berpura-pura terkejut. Melihat ekspresi satu sama lain, keduanya dipenuhi amarah. Pak Deon,
Apa kamu sendiri yang memasukkan isinya ke dalam amplop? Ya, kata Deon dengan tenang. Apa maksudmu? Mereka berdua menatap dengan marah. Terserah kalian saja. Deon masih berkata sambil tersenyum. Haha, Pak Deon sudah mempermalukan kami, bahkan ingin mempublikasikan bahwa akulah yang melakukannya. Kedua orang dari kantor bisnis itu benar-benar marah dan berkata dengan wajah murung. Tahukah kamu bahwa kami berdua berhak mengeluarkan perintah perbaikan pada kalian tanpa melalui formalitas apapun? Agar perusahaan kalian menghentikan operasinya dalam waktu 3 bulan untuk perbaikan. Selain itu, berbagai denda harus dibayarkan. Seriusnya, perusahaan kalian akan didenda hingga bangkrut. Kamu serta Nona Suzy akan masuk penjara bersama-sama. Begitu mendengar ancaman ini, Deon hanya berbaring di kursi kantornya, mengangkat kepalanya sambil tertawa main-main. Bahkan Suzy di belakangnya menutup mulutnya dan menahan tawanya. Haha, hahaha, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara tawa. Keduanya tercengang. Kata-kata mereka bukannya tidak berdasar. Tanpa diduga, orang-orang seperti perusahaan Windy tidak takut sama sekali. Sepertinya perusahaan ini nggak menganggap kita berdua dan seluruh kantor bisnis. Keduanya sangat marah. Dulu ketika pemilik bisnis bertemu dengan kantor bisnis akan bersikap rendah hati dan penuh hormat. Namun di sini, mereka memperlakukan mereka seperti badut. Kami berdua mengumumkan atas nama kantor bisnis bahwa perusahaan Windy sudah melakukan operasi bisnis ilegal yang serius dan sekarang akan dihentikan operasinya tanpa batas waktu. Pada tahap selanjutnya, penyelidikan komprehensif akan dilakukan terhadap perusahaan kalian, jadi bersiaplah untuk menerima denda yang besar. Keduanya dengan marah menggunakan senjata terakhir mereka. Lagi pula, tidak ada perusahaan yang dapat menahan penyelidikan tingkat tinggi yang dilakukan oleh kantor bisnis. Selama ingin mencari masalah, pasti bisa mengambil celah dan membuat keributan besar yang menyebabkan perusahaan Windy tutup. Deon berkata, izinkan aku bertanya, siapa bos kalian? Keduanya tercengang. Seseorang mencibir, kamu orang biasa untuk apa ingin tahu hal ini? Ini bukan urusanmu. Kalian berdua hanyalah pegawai biasa di bagian pengawasan pada kantor bisnis. Atasan kalian seharusnya adalah Pak Zuhdi, kepala bagian pengawasan pasar, kan? Deon berkata dengan kaget. Keduanya tiba-tiba bertukar pikiran. Ternyata pihak lain tahu nama bos mereka. Namun, sebagai bos perusahaan, wajar jika menyelidiki latar belakang kantor bisnis terlebih dahulu. Itu tidak berarti apa-apa. Lalu kenapa? Saat memikirkan hal ini, keduanya menjawab dengan percaya diri. Deon menatap Suzy dan berkata, kamu bisa menghubungi Pak Zuhdi. Keduanya tiba-tiba terkejut. Mungkinkah Deon mengenal bos mereka? Akibatnya, Suzy menggelengkan kepalanya dan berkata, nggak bisa, aku nggak kenal. Keduanya tersenyum dan berkata, haha, aku pikir kalian hebat hingga bisa menghubungi atasan kita. Pak Zuhdi punya banyak urusan, mana mungkin peduli dengan tokoh kecil sepertimu. Sebelum mereka selesai berbicara, suara Suzy seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke dalam hati mereka. Karena levelnya terlalu rendah, nggak mungkin aku punya kontaknya. Cukup hubungi langsung Pak Abi dari kantor bisnis. Ya, baiklah, panggil Pak Abi ke sini. Kata-kata Deon seperti bom yang langsung meledak di kepala mereka. Bab 469. Maksud kalian Pak Abi orang tertinggi yang bertanggung jawab di kantor bisnis. Keduanya terkejut dan berkata, atasan langsung mereka, Pak Abi, bahkan orang dalam seperti mereka hanya dapat menemuinya setiap 6 bulan sekali. Deon tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menyilangkan kaki sambil berkata, kalian akan segera tahu. 2 menit kemudian, ponsel mereka berdering dengan cepat. Ternyata atasan langsung mereka, Pak Zuhdi. Raut wajah mereka langsung menjadi pucat dan mereka buru-buru menjawab telepon. Pak Zuhdi, ada apa? Kita mengikuti perintahmu untuk menyelidiki secara menyeluruh insiden penggelapan pajak perusahaan Windy. Terdengar teriakan marah. Sialan, segera minta maaf pada Pak Deon lalu pulang. Kapan aku memintamu memeriksa perusahaan Windy? Pak Abi baru saja meneleponku untuk menanyakan hal ini. Aku sial karena perbuatan kalian. Begitu mendengar ini, mereka berdua terkejut seolah-olah disambar petir secara tiba-tiba. Pak Abi benar-benar bertanya. Jelas sekali Pak Zuhdi yang meminta mereka mencari tahu, tapi sekarang benar-benar menyerahkan seluruh masalahnya pada mereka. Bukankah ini sama saja mendorong mereka ke lubang buaya?
Mereka meletakkan ponsel mereka dengan gemetar sambil memandang Deon. Perasaan terhina muncul secara spontan. Pihak lain memperlakukan mereka seperti monyet, tapi mereka malah yang berlutut. Deon tersenyum dan berkata, "Hah, kenapa? Sepertinya aku kurang mengungkapkan maksudku. Bu Suzy, telepon langsung Pak Abi. Minta dia untuk datang padaku." "Jangan." Mereka berdua langsung ketakutan lalu berlutut sambil memohon belas kasihan. "Pak Deon, ampuni kami. Kami salah menilaimu. Kami nggak tahu bahwa kamu sangat hebat, hingga kami sendiri menyinggung perusahaanmu. Kami mohon maaf, kami akan bertobat. Kami siap untuk jadi anjing yang bisa kamu tunggangi. Terima kasih. Aku nggak berselera." Suzy menahan senyumnya dan berkata dengan nada dingin, "Lalu bagaimana kalau ada yang melapor perusahaan kami lagi? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Kami akan selalu mengirimkan surat laporan ke perusahaan mereka. Kalaupun Pak Deon membutuhkannya, kami dapat segera mencari kesalahan mereka dan meminta mereka menghentikan bisnis mereka." Keduanya tidak sabar untuk mengungkapkan kesetiaan mereka, bahkan sudah tidak merasa malu lagi. Deon berkata dengan tenang, "Nggak perlu. Kalau ada laporan lain, lakukan saja tugasmu saja dengan adil. Perusahaan kita beroperasi dengan baik dan jujur." Ketika keduanya mendengar ini, mereka segera saling menyanjung dan berkata, "Ya, Pak Deon benar, harus baik dan jujur. Setelah kalian keluar, tolong kirimkan pesan ke semua lapisan masyarakat. Menyuap nggak akan berhasil di perusahaan Windy, kami juga nggak suka." Deon berkata dengan serius, "Bisnis adalah bisnis, pekerjaan kantor adalah pekerjaan kantor. Kita punya hubungan yang setara dengan masyarakat, kita akan selalu bersikap jujur. Ya, kita akan menyampaikan kata-kata ini." Keduanya buru-buru menjawab, lalu meninggalkan perusahaan. Suzy melihat ke belakang kedua orang itu, menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Mudah sekali menangani orang lemah ini. Kuncinya adalah harus berani bertindak. Sekarang, semua pejabat publik di kota Cielo dan bahkan provinsi Hollow akan tahu bahwa kamu, Deon, adalah seorang yang sangat hebat. Akan lebih sulit lagi menjalin hubungan baik dengan mereka nantinya." Deon tersenyum dan berkata, "Kenapa kita harus menjilat tokoh besar ketika berbisnis? Apa nggak bisa bertarung dengan adil saja? Itu hanya angan-anganmu. Kalau kita nggak mengikuti jalan kita, orang lain juga akan mengikuti." Suzy membalas dengan tidak senang. Deon membalas, "Jadi, hanya dengan terus memperkuat diri sendiri kita dapat mencegah fenomena ini terjadi. Di hadapan kekuatan absolut, koneksi dan keterampilan apapun nggak akan ada gunanya." Bab 470. Percaya diri sekali. Suzy meliriknya, jelas tidak tahan dengan kesombongan Deon. Mungkinkah Deon masih cukup kuat untuk mengabaikan kekuatan publik? "Aduh, lagi pula kamu bosku, aku akan mendengarkanmu." Suzy memanfaatkan situasi ini untuk menyandarkan kepalanya di bahu Deon. "Kamu adalah priaku, maka apapun yang kamu katakan, aku, Suzy, akan melakukannya." Ngomong-ngomong, Pak Deon dan Bu Suzy, selain dua pejabat dari kantor bisnis, ada juga Bu Mira dari tim penegak hukum yang sudah lama menunggu di ruang tunggu. Asisten itu tiba-tiba berkata. Deon terkejut dan berkata, "Mira. Ya, kenapa nggak bilang dari tadi?" Ujar Deon dengan marah. Mira pasti akan marah jika membiarkannya menunggu begitu lama. Mira gadis kecil itu pasti ingin membunuhnya sekarang. "Maaf, Pak Deon, aku melihat betapa tegangnya situasi barusan, jadi aku nggak berani menyela." Asisten itu menundukkan kepalanya karena ketakutan. Deon tidak repot-repot menjawab dan langsung masuk ke ruang tunggu. Mira mengenakan seragam penegakan hukum yang berkilau dengan rambut hitam panjang tergantung di bahunya, terlihat megah. Bentuk tubuh yang seksi dan anggun terlihat sangat sempurna. Melihat Deon yang memakai setelan jas dan sepatu kulit masuk, Mira langsung mengangkat dagunya dan menatapnya dengan kesal. "Setelah menjadi bos, kamu benar-benar terlihat lebih tampan. Jauh lebih enak dipandang." Deon terbatuk dengan canggung dan berkata, "Bu Mira, aku ingat akhir pekan depan kita akan bertemu. Apa kamu sudah nggak sabar lagi? Kenapa buru-buru sekali?" Ketika Mira mendengar ini, wajahnya menjadi merah seperti air mendidih dan berkata, "Omong kosong. Siapa yang memberitahumu ini?" Deon terlihat sedikit tersenyum. Deon diam-diam mendekati Mira dan matanya langsung tertuju pada dadanya yang setengah terbuka, memperlihatkan payudara yang montok.
Tatapan Deon langsung membuat Mira menyusut tanpa sadar. Dasar mesum. Apa maumu? Aku datang ke sini untuk bicara serius denganmu. Deon tersenyum sinis dan berkata, katakan saja. Aku akan mendengarkannya. Mira berbeda dengan Luna dan Suzy. Jika kedua wanita itu seperti bunga di rumah kaca, Mira seperti mawar berduri, menggoda dan berbahaya. Inilah salah satu alasan kenapa Deon terobsesi dengan Mira. Namun apa yang dikatakan Mira selanjutnya membuatnya segera menghentikan semua fantasinya. Luna sudah hilang selama beberapa hari. Apa kamu tahu? Setelah mendengar ini, ekspresi Deon langsung berubah drastis. Hilang. Kamu yakin? 100% yakin. Mira mengangguk dan berkata, orang yang bersamanya juga hilang dan sepupunya Julie. Karena kami tahu bahwa Luna melakukan panggilan darurat ke tim penegak hukum kami 2 hari yang lalu, tapi sinyalnya sangat pendek dan hanya berlangsung kurang dari 2 detik. Setelah itu kami menemukan bahwa sinyal tentang dia benar-benar hilang di kota Cielo. Masalah ini telah menimbulkan kekhawatiran kami, dan kami segera melancarkan penyelidikan. Tetangga terdekat, perusahaan dan keluarganya semuanya sudah ditanyai, nggak ada yang tahu keberadaannya. Deon berkata tanpa ragu-ragu, periksa kamera CCTV. Apa kalian sudah memeriksanya? Jangan khawatir, kami sudah memeriksa semuanya. Tapi kamera CCTV di bagian jalan dekat Luna benar-benar hancur selama beberapa hari itu. Mira mengangkat alisnya dan berkata, menurutku masalah ini bukannya nggak berdasar. Setidaknya ini ada hubungannya dengan Julie. Dia adalah tersangka pertama. Bagaimana dengan Julie? Sudah kubilang, dia juga menghilang. Sejauh ini kita belum bisa menemukannya. Aku akan memeriksanya. Deon berbicara dengan penuh semangat, berbalik dan segera menelepon Arga. Arga, cepat beri perintah ke dunia bawah tanahmu. Gunakan segala cara untuk menemukan seorang wanita bernama Julie dan Luna. Aku akan mengirimkan fotonya nanti. Bab 471. Arga langsung merasa ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Deon memberi perintah pada dirinya sendiri sejak mewarisi separuh dunia bawah tanah di Provinsi Hollow. Kata-katanya begitu tajam hingga membuat orang gemetar. Dia tidak berani menunda, dia buru-buru mengerahkan puluhan ribu pemuda di bawah komandonya, memobilisasi jaringannya di seluruh Provinsi Hollow untuk mencari keberadaan Luna dan Julie. Di sisi lain, di dalam perusahaan Windy, Mira mengerutkan kening dan berkata, Deon, jangan buru-buru. Tim penegak hukum kami profesional dalam menemukan orang. Mana mungkin menemukan mereka hanya dengan mengandalkan kekuatan biasa. Setelah terdengar kata-kata ini, telepon berbunyi. Deon berkata dengan acuh tak acuh, apa kamu sudah menemukan keberadaan Julie? Oke, aku mengerti. Mira tercengang saat itu juga. Hanya 3 menit telah berlalu sejak Deon menelepon. Kalaupun pergi ke toilet, itu akan memakan waktu lebih dari kali ini. Bagaimana dia melakukannya? Bu Mira, aku akan ke sana sekarang, lain hari aku akan menghubungimu. Deon tidak memberi kesempatan kepada Mira untuk menanyainya, berbalik ke samping dan pergi dengan cepat. Di luar perusahaan, Arga sudah memimpin bos bawah tanah dari beberapa tempat untuk berdiri di persimpangan, mengangkat payung hitam dan tidak bergerak. Pada jarak 500 meter dari mereka, ada puluhan mobil van hitam dan setidaknya 1000 pria berbaju hitam bersiaga. Deon menghampiri dan bertanya, bagaimana? Ada berita apa? Arga segera membungkuk dan berkata, Nona Luna belum ditemukan, tapi mengenai Julie, kita sudah menemukan keberadaannya di 2 tempat dalam 2 hari terakhir. Salah satunya adalah keluarga Yosef. Yang lainnya adalah Bar Avior, yang hanya berjarak 5 km dari rumah Nona Luna. Deon sedikit menyipitkan matanya dan berkata, kirim orang untuk mengepung bar terlebih dahulu dan singkirkan semua makhluk hidup dalam radius 1 km. Aku akan ke rumah keluarga Yosef dulu. Aku akan segera kembali. Keluarga Yosef. Simon berada di aula, menikmati pijatan di kakinya oleh pelayan sambil mengisap rokok. Deon tiba-tiba menyerbu. Hei orang tua, Julie benar-benar dikirim ke sini olehmu, kan? Simon sepertinya sudah menduganya, berbaring dengan malas dan berkata, Deon, kalau kamu nggak bisa menemukan istrimu, bisakah kamu berhenti datang ke keluarga Yosef? Kami merasa nggak nyaman. Apakah kamu ingin menuangkan air kotor ke kepala keluarga Yosef kita? Apakah ada kebenaran di dunia ini? Deon mencoba yang terbaik untuk menahan amarah di dadanya,
pembuluh darah muncul di dahinya dan berkata, "Aku tanya padamu, Julie, apa kamu yang mengirimnya ke sini?" Simon mencibir dan berkata, "Julie, gadis jalanan seperti itu nggak pantas masuk ke rumah keluarga Yosef. Dia sudah lama diusir oleh kita. Luna yang menerima dia. Apa hubungannya denganku? Apa aku memaksa kalian untuk menerimanya?" Deon menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa jika terus berbicara, pihak lain tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, "Aku pasti akan menemukan Bu Luna." Setelah berbicara, dia berhenti, matanya setajam elang saat menatap Simon. "Kalau sesuatu terjadi pada Luna, aku ingin seluruh keluarga Yosef mati. Entah yang tua atau muda, aku akan membunuh kalian semua." Setelah mengucapkan kata-kata ini, suhu seluruh tempat turun tajam, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Bahkan Simon yang berpura-pura tenang langsung gemetaran. Orang gila ini benar-benar berani main-main. Sayangnya saat dia bereaksi, Deon sudah menghilang dari keluarga Yosef. Di luar bar Avior, dari segala arah, anak buah Arga berbaju hitam telah mengepung tempat itu. Hanya orang-orang di bar yang tidak mengetahuinya dan masih tenggelam dalam suasana mabuk. Bab 472. Pak Deon, semuanya sudah siap. Apa sekarang harus kita tangkap semua orang di dalam? Arga bertanya dengan hormat ketika melihat Deon kembali. Sebagai manusia yang pintar, Arga tahu betul bahwa yang harus dirinya lakukan hanyalah mematuhi perintah Deon. Di masa depan, prestasinya akan lebih dari sekedar provinsi Hollow yang kecil. Arga bisa naik ke level atas. Arga tidak rela hanya menjadi seorang raja bawah tanah. Deon berkata dengan tenang, "Aku bisa datang ke sini sendirian. Kamu dan orang-orangmu jaga bagian luar. Jangan sampai ada lalat yang masuk." "Ya, kalau ada lalat yang masuk, aku akan membunuhnya sendiri, Pak Deon." Arga bersumpah. Deon melangkah ke bar, pemandangan gemerlap dan warna-warni mulai terlihat. Kali ini bisa digambarkan sebagai kekacauan total. Pria dan wanita semuanya sudah acak-acakan, saling menempel erat, sama sekali tidak memedulikan tatapan mata orang lain. Bahkan di kamar mandi yang tidak jauh dari situ, samar-samar masih bisa mendengar suara dengungan, tentu saja bisa tahu apa yang sedang terjadi. Kejadian ini sama sekali tidak sesuai dengan nama elegan, Bar Avior. Ini bar gila, ada berbagai jenis hal maksiat. Segala jenis penyakit menular seksual dan narkoba muncul tanpa henti. Deon awalnya menyimpulkan bahwa kehadiran Julie di tempat seperti itu semakin membuktikan bahwa dia bukanlah orang baik. Deon berjalan langsung ke resepsionis, ada seorang pelayan yang sedang menyeka gelas anggur. Deon meletakkan foto di atas meja dan bertanya, "Halo, pernah lihat wanita di foto ini? Kalau iya, bisakah kamu memberitahuku di mana dia sekarang?" Pelayan itu melihat lebih dekat, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku nggak kenal dia, aku belum pernah melihatnya." Deon mengerutkan kening dan melanjutkan, "Perhatikan baik-baik, apa kamu benar-benar belum pernah melihat orang ini? Dia seharusnya sering mengunjungi tempatmu. Aku belum pernah melihatnya. Kenapa kamu cerewet sekali? Kamu mau beli wine atau enggak? Kalau enggak, pergi saja." Pelayan segera menjadi kesal dan berbicara dengan sangat kasar. Deon dengan tenang membagikan segepok uang kertas merah di depannya. "Kamu yakin?" Ekspresi dan sikap pelayan langsung berubah 180 derajat. "Ahem, sebenarnya, sepertinya aku ingat sesuatu." Deon mengeluarkan 2 lembar uang lagi. "Ceritakan semuanya." "Namanya Julie. Dia sering meminta bisnis dari kami." Pelayan itu berseru, "Dia bahkan pergi ke kamar bos kita beberapa kali. Aku kenal semuanya." Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Deon dengan penuh semangat. Deon mengeluarkan cek. "Cek sebanyak 200 juta ini untukmu. 5 hari yang lalu, dia membawakan seorang wanita yang sangat cantik untuk kita." Pelayan itu berkata tanpa berpikir. Wanita cantik itu sepertinya adalah sepupunya, namanya Luna. Luna. Jantung Deon berdebar kencang saat mendengar nama itu. "Ya, itu namanya." Pihak lain berkata, "Wanita itu jelas-jelas nggak bisa minum, tapi benar-benar minum banyak dan mabuk. Aku pikir ini pertama kalinya dia kesini dan pasti wanita yang polos. Aku nggak tega kalau dia diambil oleh pemabuk lain, jadi aku berencana membawanya kembali dengan naik taksi." Pada akhirnya, Julie menghentikanku di tengah jalan. Dia bahkan memanggil bos kita keluar.
Lalu bagaimana? Lalu, dia dibantu masuk ke kamar bos kita oleh Julie. Setelah itu menghilang tanpa jejak. Pelayan itu menggaruk kepalanya dan berkata, tapi menurutku kemungkinan besar dia sudah dirusak oleh bos kita. Sayang sekali, wanita yang sangat cantik. Seolah-olah kobis putih dimakan oleh babi hutan. Boom! Begitu selesai mengatakannya, seluruh meja menjadi bergetar. Jari-jari Deon mengepal erat di atas meja, matanya tampak berdarah, terlihat dingin dan menakutkan. Pelayan yang melihatnya menjadi ketakutan dan seluruh tubuhnya bergetar. Deon berkata, di mana bos kalian? Bab 473. Aura Deon begitu dingin hingga bisa membunuh seseorang. Pelayan itu merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es dan berkata ragu-ragu. Kak, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu mau mencari bos kami? Sudah kubilang, entah hubungan apa kamu dengan wanita ini, kamu jangan cari mati. Petik 2. Bos kita punya latar belakang hebat. Jangan pertaruhkan nyawamu sendiri dan libatkan aku juga. Deon berkata dengan nada dingin, aku akan memberimu 400 juta, segera bawa aku menemuinya. Ini bukan masalah uang. Sekalipun kamu memberiku 1 miliar, aku juga nggak mau mati karena hal ini. Pihak lain langsung melemparkan cek 200 juta pada Deon. Aku nggak mau uang ini lagi. Cepat pergi atau aku akan meminta seseorang untuk meledakkanmu. Kelopak mata Deon sedikit terangkat. Oh, boom. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh keras di seluruh resepsionis. Kepala pelayan itu terbelah menjadi dua, darah berceceran di seluruh bar. Dalam sekejap, seluruh tempat seakan terjeda. Setelah beberapa detik hening, jeritan histeris langsung pecah. Ada gangster yang membantai orang. Tolong, ada yang mati. Seluruh tempat berada dalam kekacauan. Saat ini, 5 atau 6 pria kekar bertato bergegas mendekat. Ketika melihat pelayan yang meninggal secara tragis di bar dan Deon di depannya, mereka sedikit terkejut. Dari mana asalmu? Beraninya kamu datang membuat masalah di bar Avior. Apa kamu ingin dipotong-potong untuk dijadikan makanan anjing? Deon tidak berkata apa-apa dan mengangkat kelopak matanya. Boom! Kepala orang kuat yang baru saja berbicara itu terbelah di tempat dan darah berceceran. Panggil bos kalian. Deon mengucapkan kata demi kata. Sangat mengesankan. Melihat pemandangan di depan mereka, para preman bar ini ketakutan. Mereka ambruk ke tanah dan berkata dengan wajah ketakutan. Cepat, panggil bos untuk menanganinya. Ada master bela diri di sini. Bos kami adalah master bela diri energi dalam. Saat dia keluar, kamu akan dipotong-potong olehnya. Deon menutup telinga dan matanya dengan tenang sepertinya badai yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi. 3 menit berlalu. Seorang pria berambut pendek dengan lengan besar dan pinggang tebal, mengenakan rantai emas besar di lehernya berjalan dengan cepat. Pihak lain tidak marah seperti yang lain, tapi menunjukkan pengendalian diri yang berlebihan. Saat mencari-cari cincin giok di tangannya, dia menyipitkan mata ke arah Deon. Siapa kamu? Seingatku, aku belum pernah melihat orang sepertimu. Apa aku menyinggung perasaanmu? Deon berkata, 5 hari yang lalu, apa ada wanita yang datang ke sini? Nama kakaknya Luna dan nama adiknya Julie. Kamu kenal mereka? Pihak lain tiba-tiba terkejut dan bertanya, apa hubunganmu dengan mereka? Aku sedang tanya padamu. Deon menatap langsung ke mata orang lain. Pihak lain menyipitkan matanya dan mengamati Deon dari atas ke bawah, lalu mencibir. Kak, bukankah hanya seorang wanita saja? Kenapa repot-repot melakukan ini? Mau ribut karena masalah sepele seperti itu? Begini saja, kamu sudah membunuh 2 orang di sini, aku mengaku kalah. Aku akan memberimu 10 miliar sebagai kompensasi. Dia berkata, masalah antara Luna dan Julie sebaiknya lupakan saja, oke. Deon juga mencibir dan berkata, oke, kalau begitu panggil istri, anak, adikmu keluar dan biarkan aku meniduri mereka satu persatu. Aku akan melupakannya dan gak akan berdebat denganmu lagi. Senyuman pihak lain langsung membeku. Sobat, apa kamu sedang bermimpi? Kalau begitu kamu juga tahu kalau yang kamu katakan hanyalah lamunan. Mata Deon menjadi dingin sejenak. Apa mungkin wanitaku bisa dibeli dengan uang? Cepat bicara. Kalau enggak, semua orang di sini akan menghilang. Saat mendengar ini, pihak lain mundur beberapa langkah, senyumannya langsung berubah dingin. Sepertinya kita nggak bisa mencapai kesepakatan.
Boom! Pintu bar segera ditutup. Ratusan preman perlahan mengepung seperti air pasang. Bab 474. Dasar nggak tahu diri, aku akan membunuhmu. Pihak lain berhenti berpura-pura dan langsung merobek bajunya, memperlihatkan punggungnya yang menakutkan. Daging uratnya yang ganas terlihat seperti hantu jahat. Untuk dapat membuka bar ini, bosnya tentu saja bukanlah orang baik. 300 preman mengepung Deon. Deon sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Jadi, kamu memilih untuk diam. Omong kosong. Jangan bilang kami menindasmu hanya karena kami ada banyak orang. Aku akan melawanmu sendiri." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Jangan bilang aku, Master Energi dalam menindasku, aku akan memberimu kesempatan untuk melawan. Kalau kamu bisa menyakitiku, aku akan segera melepaskanmu." Saat mendengar ini, terdengar tawa di sekitar. Bos menindasnya. Siapa yang nggak tahu bahwa tubuh Master Energi dalam sekeras baja dan beton. Jangankan 3 jurus, diam saja dan biarkan anak ini memukulmu. Biarpun tulang tanganmu patah, kamu nggak akan bisa melukai sehelai rambutnya. Haha, memilukan sekali. Di tengah tawa bercanda semua orang, Deon dengan lembut mengangkat telapak tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Boom! Angkat telapak tangan ke udara. Badai segera melanda seluruh bar. Bos tiba-tiba gemetaran dan langsung tertegun. Mana mungkin? Bos belum selesai bicara. Keluarkan seteguk darah. Setelah itu sejumlah besar darah hitam muncrat dari mulut dan hidungnya. Pendarahan hebat. Dia berlutut di tanah, satu lengannya retak dan lengan lainnya memiliki lubang berdarah seperti sarang laba-laba. Bos! Seluruh orang langsung tercengang. Deon baru saja mengangkat telapak tangannya ke udara dan bahkan tidak mengenai lawannya. Bagaimana mungkin Master Energi dalam bisa terluka parah dalam sekejap? Kamu, sihir macam apa yang kamu gunakan? Bagaimana mungkin kamu bisa melukai semua organ dalamku melalui udara? Rahang lawannya patah, akhirnya ketakutan dan berteriak dengan keras. Deon tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu berpikir bahwa dirimu hebat. Apa perlu sihir untuk mengalahkanmu? Bukankah ini sesuatu yang hanya membutuhkan tangan saja?" Begitu mendengar ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata bosnya merah dan berteriak dengan panik, "Bunuh dia! Ayo, bunuh dia!" Boom, boom, boom. Ratusan orang mulai bergerak bersama. Namun, bukannya membunuh Deon, mereka malah berlari ke arah yang berlawanan. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Deon di depannya dapat membunuh bos mereka dalam sekejap. Bukankah mereka hanya akan menjadi sasaran empuk? Ketika melihat ini, bos menjadi marah dan berkata, "Dasar sampah. Kalau tahu dari awal, lebih baik aku pelihara anjing saja daripada kalian para sampah nggak berguna." Alhasil, setelah berlari beberapa langkah, teriakan menyedihkan terdengar dari luar pintu. Kepala berdarah yang tak terhitung jumlahnya berguling kembali ke bar. Bos tidak bisa berkata-kata saat itu juga, wajahnya pucat dan keringat dingin mengucur di dahinya. Ratusan orang dibantai. Ini menunjukkan bahwa orang-orang sudah mengelilingi kita di luar. Sejak awal, mereka menjadi mangsa orang lain. Bahkan masih berpikir bahwa Deon adalah mangsanya, tapi kenyataannya Deon adalah pemburu sebenarnya. Katakan, di mana Luna? Di mana Julie? Deon maju selangkah demi selangkah, seperti harimau pemakan manusia. Bosnya meneteskan keringat dingin dan berkata dengan terengah-engah, "Aku nggak bisa mengatakannya. Kalau aku mengatakannya, aku akan mati." Deon berhenti dan berkata, "Lalu menurutmu kalau kamu diam saja, kamu nggak akan mati?" Bos merasa seperti disambar petir dan berkata dengan histeris, "Kamu berani membunuhku? Kakakku adalah bos bawah tanah di kota Cielo. Dia punya ribuan orang bawahan. Kalau kamu menyentuh sehelai rambutku saja, keesokan harinya seluruh keluargamu akan mati." Deon tersenyum. "Bos bawah tanah? Ada puluhan bos di sini. Apa kamu ingin aku meminta mereka masuk untuk menemuimu? Lihat siapa kakakmu itu." Setelah mengatakan itu, Arga memimpin puluhan bos bawah tanah dari Provinsi Hollow masuk. Bab 475. Seperti sambaran petir, hal itu membuatnya langsung merinding. Ada puluhan bos bawah tanah terkenal di Provinsi Hollow. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari kakaknya. Dibandingkan dengan orang-orang itu, pendukungnya hanyalah seperti seekor belalang, tidak layak disebut. Namun puluhan bos bawah tanah semuanya berdiri di belakang Deon saat ini.
membungkuk 90 derajat dan tidak berani bersuara. Deon memang hebat. Pihak lain benar-benar pingsan di tanah dan berkata dengan lemah. Luna dijual oleh Julie. Begitu mendengar ini, Deon sangat marah. Dijual. Apa yang dijual? Ceritakan dengan jelas. Selain operasi normal, bar milikku juga mencakup berbagai bisnis ilegal, seperti penjualan narkoba, perdagangan manusia dan yang lainnya. Julie mengenal beberapa penyelundupan manusia, jadi dia berdiskusi denganku dan menjualnya ke organisasi misterius. Tapi asal-muasal organisasi misterius itu hanya diketahui oleh Julie. Deon bertanya, di mana Julie? Di bar, di bagian terdalam koridor, dia sedang beristirahat di kamarku, kata pihak lain ketakutan. Orang ini baru saja terbenam di pelukan hangat Julie. Deon berkata dengan tenang, berapa banyak yang kamu dapat dari menjual Luna? Nggak banyak, aku menjualnya seharga 1 miliar, aku memberi Julie 200 juta, aku hanya menerima 800 juta. Pihak lain berkata dengan gemetar. Deon terus bertanya, apa kamu pernah menyentuhnya? Awalnya aku ingin menyentuhnya, tapi wanita itu menolak dan menggigitku. Aku takut wanita ini akan terluka, jadi aku berhenti. Suara pihak lain menjadi semakin lemah saat berbicara. Dengan tatapan tajam Deon, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbohong. Ya, Deon menarik napas dalam-dalam dan berkata, Arga, aku serahkan dia padamu. Bos, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Bisakah kamu mengampuniku? Kata bos buru-buru, tubuhnya sudah berkeringat banyak. Namun, Deon mengabaikannya dan langsung berjalan ke koridor. Arga berjalan ke pihak lain dan terkekeh. Sobat, aku nggak salah dengar, kan? Bahkan sekarang, kamu masih berpikir kamu punya kesempatan untuk bertahan hidup. Beraninya kamu menyentuh wanita Pak Deon, haha, kamu sama saja sedang bunuh diri. Arga berkata dengan galak, bawa dia, potong dia hidup-hidup. Jangan khawatir, algojo kami di sini sangat profesional, nggak akan membiarkanmu mati begitu saja. Mereka pasti akan memotongmu 3.000 kali. Pihak lain sangat ketakutan sehingga langsung mengompol dan berlutut di tanah sambil menangis memanggil ayah dan ibunya. Ah, aku nggak mau mati, aku nggak mau mati. Ah, Deon diam-diam masuk ke ruangan jauh di koridor membuka pintu dengan hati-hati. Benar saja, suara lembut terdengar dari dalam. Pak Tua, kenapa kamu lama sekali datangnya? Bukankah kamu bilang bahwa beberapa menit saja sudah cukup untuk menghadapi pembuat onar? Kamu membuatku menunggu begitu lama. Julie yang mengenakan ikat pinggang seksi, sedang berbaring di tempat tidur menyamping dengan ekspresi menawan di wajahnya, dengan sepasang kaki lurus seputih salju yang berayun terus-menerus. Namun, saat menyadari bahwa orang yang masuk adalah Deon, senyuman di wajahnya menghilang seketika. Ah, kenapa? Bagaimana mungkin kamu? Dia menjerit dan mencoba lari dari tempat tidur. Namun, Deon meraih pergelangan tangannya dan melemparkannya dengan kasar ke tempat tidur. Kamu jual Luna pada siapa? Tanya Deon sambil menyipitkan matanya. Lepaskan aku. Tahukah kamu wilayah siapa ini? Begitu aku berteriak, puluhan orang akan menyerbu masuk dan akan memotongmu. Julie berteriak, kamu pria miskin yang dicampakkan oleh Luna. Ada hak apa kamu menanyainya? Deon mengangkat tangannya untuk menamparkan Julie. Deon langsung menamparkan Julie hingga jatuh ke dinding. Seluruh wajahnya langsung berlumuran darah dan rusak. Dasar sialan. Deon akhirnya tidak bisa menahannya, kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Sikapnya saat ini seperti binatang buas yang marah. Deon meraih Julie dengan satu tangan, menatapnya dan berkata, di mana Luna? Di mana kamu menjualnya? Bab 476. Bahkan Julie takut dengan penampilan Deon, melambaikan tangannya dan meronta seperti sedang tenggelam. Tolong, tolong, selamatkan aku, bunuh dia. Namun yang menyambutnya adalah Arga yang berlumuran darah. Arga datang untuk melaporkan, Pak Deon, pemilik bar itu bunuh diri. Kata-kata ini seperti sambaran petir. Raut wajah Julie langsung setipis kertas, bahkan rambutnya sekarang sudah acak-acakan. Dia sudah mati. Mana mungkin? Bar Avior punya latar belakang yang begitu besar. Ada begitu banyak orang di bawah komandonya. Arga segera berkata, semua anak buahnya juga terbunuh, termasuk pendukungnya, seorang bos bawah tanah yang baru saja dibunuh secara diam-diam oleh kita.
Mata Julie melotot tak percaya dan napasnya sepertinya terhenti. Mati, semua mati. Dia tiba-tiba sepertinya telah mengambil keputusan terakhir dan berteriak. Aku nona dari keluarga Yosef. Kalau kamu menyentuh aku, kamu memulai perang dengan keluarga Yosef. Jangan sampai kamu menyinggung keluarga Yosef. Simon telah berjanji padanya sebelumnya bahwa selama bisa memberi pelajaran pada Luna, dia akan membiarkannya kembali ke keluarga Yosef dan menjadi pewaris keluarga. Dengan kata lain, dia, Julie, sekarang adalah seorang putri yang kaya. Deon menatapnya tanpa ekspresi. Nona keluarga Yosef. Oke, aku akan bertanya pada Simon apakah dia menganggapmu sebagai cucunya. Deon menelepon secara langsung. Setelah itu berkata dengan tenang. Simon, sekarang aku sudah menangkap cucumu Julie. Dialah yang menyakiti Bu Luna. Dia juga bilang bahwa dia milikmu. Dia adalah nona dari keluarga Yosef. Nona dari keluarga Yosef. Apa bajingan seperti itu layak memasuki keluarga Yosef? Simon berkata dengan kesal. Deon, aku nggak tahu apa-apa tentang apa yang dilakukan Julie. Dia nggak ada hubungannya denganku atau keluarga Yosef. Kalau kamu mau memberinya pelajaran, aku nggak akan keberatan. Jangan ragu untuk lakukan apapun yang kamu mau. Begitu mendengar ini, Julie disambar petir dan berkata dengan kaget. Simon, bukankah kamu berjanji padaku bahwa selama aku menjebak Luna, kamu akan menjadikanku pewaris keluarga Yosef? Gila, kapan aku pernah mengatakan hal seperti itu? Deon, kamu nggak percaya apa yang dikatakan gadis jalang ini, kan? Setelah mengatakan itu, sebelum Deon dapat menjawab, dia segera menutup telepon. Simon, dasar sialan, kamu harus mati. Julie duduk di tanah dan dengan panik memarahi Simon. Namun nasibnya tidak bisa diselamatkan lagi. Deon memandangnya dengan kesal dan berkata, kamu punya satu kesempatan terakhir. Kesempatan? Haha, ujar Julie. Aku tahu, kalaupun aku bilang yang sebenarnya, kamu nggak akan melepaskanku. Tapi nggak masalah kalau aku memberitahumu, karena meskipun kamu tahu, kamu nggak akan bisa berbuat apa-apa, kamu juga nggak akan selamat. Dia tersenyum jahat dan berkata, aku menjualnya ke klub Meranda. Klub Meranda. Arga di belakangnya kaget dan berseru. Deon mengangkat alisnya dan berkata, apa itu klub Meranda? Pak Deon, kamu mungkin nggak tahu bahwa di Provinsi Hollow, yang sebenarnya mendominasi di sini bukanlah keluarga kaya di ibu kota provinsi atau pemerintahan provinsi, tapi kekuatan misterius kuno. Arga terdiam sejenak lalu berkata lagi. Kekuatan terkuat secara kolektif dikenal sebagai 9 klan bela diri terbesar, ada juga 18 sekte seni bela diri kuno dan sekelompok bangsawan keturunan. 9 klan bela diri terbesar. Apa mereka mirip dengan 4 klan bela diri terbesar di kota Cielo? Deon bertanya, jauh lebih besar dan lebih rumit dari 4 klan bela diri terbesar di kota Cielo. Dibandingkan dengan orang-orang itu, 4 klan bela diri terbesar di kota Cielo hanyalah hal kecil. Arga menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, di antara orang-orang itu, ada sekelompok pemimpin muda yang membentuk klub Meranda. Klub Meranda sangat hebat dan mampu melakukan segala kejahatan. Di Provinsi Hollow, merekalah yang benar-benar dapat mengendalikan langit dengan satu tangan. Konon beberapa tahun lalu, klub Meranda jatuh cinta dengan menantu mantan wakil kepala provinsi. Mereka menyerbu masuk bersama seseorang di tengah malam, menculik wanita itu dan mengirimnya kembali keesokan harinya, tapi wanita itu sudah setengah berpakaian dan hancur. Seluruh wakil ibu kota provinsi, mengetahui dengan jelas bahwa klub Meranda yang melakukannya, tapi mereka hanya bisa menelan amarah dan mengakui kekalahan. Bab 477. Apa itu klub Meranda? Bukankah itu hanya sebuah organisasi untuk sekelompok orang kaya dan berkuasa untuk menghibur diri mereka sendiri? Deon mengerutkan kening dan berkata, Arga, bawa orang ke ibu kota provinsi dan bunuh mereka. Boom! Ketika mendengar ini, Arga langsung berlutut dengan gemetar, ingin menangis tapi tidak bisa. Pak Deon, kalau kita menyentuh klub Meranda, kita semua akan mati dengan kejam. Terlebih lagi, kita hanya menindas orang biasa, tapi kalau kita berhadapan langsung dengan klub Meranda, kita nggak akan punya peluang untuk menang. Julie tertawa gila-gilaan dan berkata, haha, kalau Luna masuk ke klub Meranda, dia akan menjadi mainan para tokoh besar itu. Hidupnya akan hancur dan nggak ada peluang untuk bertahan hidup. Deon sangat marah dan langsung menendang Julie.
Tendangan ini langsung memusnahkan Julie, menyebabkan usus dan organ dalamnya jatuh ke lantai. Otaknya juga hancur saat itu juga. Banyak orang di lapangan membungkuk dan muntah. Kalian gak bisa, aku akan mencari tahu sendiri. Deon sangat marah dan langsung pergi. Arga dan yang lainnya langsung gemetaran. Deon langsung mencari Mira. Begitu mendengar tentang klub Miranda, Mira sangat ketakutan hingga tidak bisa diam. Jangankan tim penegak hukum mereka, kalaupun kepala provinsi maju, mereka mungkin tidak bisa mengambil Luna dari klub Miranda. Dalam keputusasaan, Deon menelepon Kilan lagi. Deon juga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Raja Gangster, klub Miranda ini hanyalah sekelompok orang gila. Mereka benar-benar kejam, dewa pun gak akan bisa melawan mereka. Selain itu, mereka dikelilingi oleh kekuatan tempur terkuat di Provinsi Hollow. Meskipun aku bisa memanggil pasukan untuk menghancurkan klub Miranda, aku khawatir hal itu juga akan menyebabkan kekacauan di Provinsi Hollow. Kalau terjadi, aku khawatir organisasi V tersebut akan memanfaatkannya. Ketika mendengar ini, Deon menjadi khawatir. Aku hanya takut organisasi V akan memanfaatkan situasi ini, jadi aku ragu. Kalau aku muncul sebagai Raja Gangster, itu seperti meledakkan identitasku di depan organisasi V. Mungkin akan membuat situasi menjadi lebih kacau, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih gila dari sebelumnya. Adegan sebelumnya dari para pembunuh yang menggunakan senyawa nomor 4 untuk menyudutkan diri mereka masih tergambar jelas di benaknya. Dia masih belum tahu apakah lawannya memiliki kartu truf yang lebih kuat, jadi memang harus waspada. Ini nggak akan berhasil. Apa kamu ingin aku melihat istriku meninggal? Deon sangat marah. Ketika berada dalam dilema, Deon memikirkan seorang wanita. Sally. Saat ini, sepertinya Sally adalah satu-satunya yang bisa membantunya. Sally adalah putri dari keluarga kaya di Provinsi Sinnoh. Sally juga memiliki persahabatan yang baik dengan keluarga kaya setempat di Provinsi Hollow. Namun, Sally adalah wanita yang sangat galak. Jika tahu bahwa dia akan menyelamatkan Luna, Sally pasti tidak akan mau menyelamatkannya. Kalau begitu hanya bisa, mata Deon sedikit menyusut. Di kapal pesiar keluarga Yasna, di kamar tidur Sally. Klub Miranda, Sally mengenakan pakaian tradisional, mengikat rambutnya dengan jepit rambut emas dan melambaikan kipas istana kuno di tangannya. Sally terlihat seperti peri, seperti wanita cantik yang menari dengan anggun dalam sebuah lukisan. Tentu saja aku kenal. Saat aku pertama kali tiba di Provinsi Hollow, klub Miranda mereka mendatangi aku dan memintaku untuk bergabung dengan mereka. Sally berkata sambil tersenyum main-main. Tapi aku menolaknya. Mereka rendahan, masih beraninya memintaku bergabung dengan organisasi jelek itu. Sally sombong, tidak suka berada di lingkaran yang sama dengan orang-orang kuat dan keren di Provinsi Hollow. Bagaimana kalau aku memintamu untuk membawaku ke klub Miranda? Deon berkata dengan tenang. Sally berkata dengan penuh kasih sayang, Tuan Raja Gangster punya perintah, mana berani aku menolaknya. Namun, ada syaratnya. Bab 478. Syaratnya, Deon tertegun dan berkata tanpa daya, katakan saja padaku. Bunuh kedua wanitamu, Luna dan Susie. Sally menggertakkan gigi dan berkata. Deon terkejut. Sally sudah mengungkapkan semua detailnya. Dia sebenarnya tahu tentang keberadaan Luna dan Susie. Deon hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku nggak bisa menerima ini. Sally berkata, baiklah, menikahlah denganku. Deon berkata dengan malu, bisakah kamu mengemukakan beberapa syarat normal? Kamu benar-benar rakus. Sally bercanda, kenapa? Tuan Raja Gangster juga akan mengalami hari yang memalukan. Aku dengar dari ayahku bahwa kamu disebut tokoh hebat di Provinsi Sinnoh. Suatu kali, kamu membunuh 100.000 musuh dalam satu malam. Itu langsung mewarnai sungai terbesar di Provinsi Sinnoh menjadi merah. Deon menghela napas dan berkata, itu semua sudah berlalu. Sekarang, aku hanya ingin menjadi orang biasa yang jauh dari dunia perang. Sally menyipitkan matanya sedikit, matanya terlihat berbinar. Jauh dari dunia perang. Konyol. Dia adalah Raja Gangster, orang terkuat. Kemanapun pergi, dia akan menjadi pusat perhatian dan dirinya adalah tunangan Raja Gangster. Prianya sendiri benar-benar membayangkan bahwa dirinya bisa menjadi orang biasa. Sally hanya duduk di pangkuan Deon, jari-jarinya yang lembut membelai lengannya.
Tubuhmu luar biasa. Memang kamu bisa membuat dunia ini menjadi lautan darah. Aku sangat ingin mencicipinya. Sudut mulut Deon bergerak-gerak. Nona Sally, jangan main-main. Sally melakukan tindakan ambigu secara diam-diam, jelas mencoba membangkitkan hasrat di dalam hatinya. Namun pikiran Deon sekarang dipenuhi dengan keselamatan Luna, jadi mana mungkin melakukan hal semacam itu. Sally tiba-tiba menghembuskan napas ke telinga Deon dan berkata, "Aku bisa mengantarmu ke klub Meranda. Tapi kamu harus memberitahuku kenapa kamu ingin pergi ke sana. Sampah-sampah ini merajalela di Provinsi Hollow sepanjang hari, menindas pria dan wanita, aku ingin melenyapkan mereka demi rakyat." Deon berkata tanpa berpikir, "Benarkah?" "Benar sekali. Tentu saja ini dibuat-buat." Mana berani Deon mengatakan yang sebenarnya di depan Sally. Wanita ini pintar sekali. "Oke, satu syarat terakhir." Sally mendekatkan wajah Deon ke hadapannya. "Cium aku." Deon tidak berani menatap langsung ke mata Sally. "Nona Sally, apa aku punya pilihan lain?" Dia tahu bahwa Sally tidak akan begitu terbuka, jadi Deon akan selalu berhati-hati. "Nggak ada, ini pilihan terakhir. Kalau nggak mau, jangan harap aku bisa membantumu." Sally sangat tegas. "Baiklah." Deon tidak punya pilihan selain menarik napas, memejamkan mata dan langsung menciumnya. "Istri, ini bukan karena aku mengkhianatimu, aku mengorbankan semuanya untuk menyelamatkanmu." Bibir Sally seperti terbuat dari tahu air, lembut dan empuk, bercampur dengan aroma lembut seperti susu. Deon menciumnya selama 2 detik penuh sebelum perlahan membuka matanya dan berkata, "Sudah puas, kan?" Namun detik berikutnya, Deon menyadari ada yang tidak beres. Semburan panas tiba-tiba keluar dari tubuhnya, aliran udara yang besar mengalir dari bawah ke kepalanya, membuatnya sesak napas. Deon terkejut dan berkata, "Apa yang kamu taruh di bibirmu?" "Obat perangsang." Bibir Sally membentuk senyuman kemenangan. "Ini adalah resep unik keluarga Yasna yang sangat amat berguna. Sekuat apapun Raja Gangster, mungkin akan sulit untuk menolaknya." Baru pada saat itulah Deon menyadari bahwa dirinya telah tertipu lagi oleh wanita ini. Sialan, jangan main-main. Deon merasa penglihatannya menjadi sangat kabur dan merasa pusing. Setelah mengatakan ini, Sally menjadi sangat menarik di matanya, dengan tubuh seputih salju, wajah menawan dan mata yang menawan. Seperti buah persik yang matang, menunggu untuk dipetik. Deon menjilat lidahnya dan tidak bisa menahannya. Deon benar-benar menarik pakaian Sally. Bersambung.